Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ikhwatu fillah kaum muslimin yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, amma ba'd. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Mulih diri atau mudik atau pulang ke kampung halaman sebentar dalam Islam dikenal dengan sebutan safar, di mana Rasulullah SAW menegaskan dalam hadis Imam Bukhari, hadisnya sahih, as-safar qit'atun minal azab, bahwasanya safar itu sebagian dari siksaan. Kenapa? Karena orang yang berpergian, orang yang akan mudik, orang yang safar akan merasakan lapar, haus, perjalanan yang panjang, panas, terik, hujan. Dan inilah yang disebut dengan sebagian dari siksaan yang harus diterima dalam perjalanan safar. Sehingga Syekh Abdul Hamid bin Abdul Rahim As-Suhaibani menjelaskan bagaimana tata cara adab ketika seorang muslim akan mudik, mulih diri, pulang ke kampung halamannya sebentar atau safar dalam bahasa Islam. Apa adab dan tata caranya? Yang pertama adalah menjaga niat, luruskan niat kita. Maka pastikan ketika kita safar, niat kita mencari keridhaan Allah dan melakukan amal kebaikan atau dengan sebutan silaturahim. Kenapa? Karena orang yang safar akan berada pada naungan dua panji. Imam Ahmad dalam musnadnya menegaskan, yang pertama panji malaikat. Siapa yang safarnya, niatnya untuk kebaikan, untuk menjalin silaturahim karena rindu kepada kedua orang tuanya, rindu kampung halamannya, maka sepanjang dia dalam perjalanannya dinaungi oleh panji para malaikat sehingga dalam kebaikan selalu. Tetapi mereka yang safarnya niatnya tidak untuk kebaikan, perbuatan dosa dan maksiat untuk kejahatan, maka sepanjang itu safarnya, perjalanannya ada dalam panji setan, laknatullah, naudzubillah, summa naudzubillah. Maka jagalah baik-baik niat kita ketika mudik, ketika safar ke kampung halaman kita. Yang kedua, ikhwatu fillah rahimakumullah. Islam adalah agama yang begitu sempurna mengajarkan kepada umatnya. Sebelum dia melakukan perjalanan yang panjang, Rasulullah SAW menyontohkan sebagai uswatun hasanah untuk mengawalinya dengan sholat sunnah safar 2 rakaat. Di mana dalam kitab silsilah hadis as-sahihah nomor hadis 1323 dijelaskan oleh Rasulullah SAW, "Idza kharajta min manzilaka," apabila kalian keluar dari tempat tinggal kalian, dari kediaman kalian, dari rumah kalian, fasholli rakaatain, maka hendaklah kalian awali dengan sholat 2 rakaat. Jamak nikah min makhrijis su, maka kalau kalian sholat 2 rakaat sebelum berangkat keluar dari rumah kalian, maka Allah akan menghindarkan untuk kalian dari berbagai macam keburukan dan kejahatan. Maka sandarkan diri kita, warga kita ketika berpergian dengan Allah melakukan sholat sunnah safar 2 rakaat. Ikhwatu billah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, jangan kita tinggalkan doa keluar rumah. Ketika kaki kita melangkahkan yang kiri keluar dari pintu rumah kita, maka bacalah doa keluar rumah. Bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan dari hadis Abu Daud yang hadisnya sahih, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Idza kharaja rajulu min baitihi," apabila setelah keluar seseorang dari rumahnya, faqal, maka hendaklah dia berkata, "Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah." Dengan nama Allah aku berserah diri kepadanya yang tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan izin Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Siapa yang mengucapkan doa tersebut, maka Nabi katakan, hina idin, pada hari itu ketika dia melakukan safar mudik perjalanannya, apa kata Nabi, hudita wa kufita wa wukita, dia dalam petunjuk Allah, dia akan dicukupi oleh Allah, dan dia selalu dalam penjagaan Allah Azza wa Jalla. Sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik yang mencukupi, baik-baik yang menjaga diri kita adalah Allah Azza wa Jalla. Maka berdoalah keluar rumah dengan doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, Islam agama yang berkasih sayang, hablum minanas, di antara satu dengan yang lainnya. Maka jangan lupa berpamitan, izin kepada saudara kita, tetangga kita, dan menitipkan apa yang kita tinggalkan kepada Allah Azza wa Jalla. Di
di mana Rasulullah SAW bersabda dari Ibnu Majah dalam hadis 2825, yang hadisnya disahihkan oleh Albani. Idza arada ahadukum sabah, apabila salah seorang kalian ingin mudik, ingin pergi pada jalan yang jauh, falyu'adzinu ikhwanahu, maka hendaklah diminta izin terlebih dahulu kepada saudaranya, kepada tetangganya. Fa inna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah yang Maha Tinggi, ja'ilun fi du'aihim, menjadikan pada doa-doa mereka khairan, kebaikan buat kita yang melakukan safar perjalanan karena Allah Azza wa Jalla. Ikhwatu fillah rahimakumullah. Kemudian yang kelima, ketika sudah di kendaraan kita, jangan lupa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama doanya kendaraan darat, di mana surat Zuhruf ayat 13-14 mengajarkan kepada kita. Dalam hadis Nabi bertakbir 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini dzalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kemudian kalau dia naik kendaraan laut, naik perahu, bahtera, bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim, dalam surat Hud ayat 41. Kemudian yang keenam, membaca doa syafaat. Doa yang diajarkan Rasulullah SAW, Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'is sabar wa kabatil munqalabi wal hawri ba'dal qawri wa da'watal madlum wa su'il mandori fi ahli wal mal. Imam Bukhari juga Imam Muslim nomor hadis 1842. Kemudian yang ketujuh, selalu berusaha berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Imam Bukhari nomor hadis 2993 menegaskan, kunna idza sa'idna kabbarna, kami ketika mendapatkan tanjakan dalam perjalanan kami bertakbir. Wa idza manzilna sabbihna, dan ketika ada turunan kami bertasbih. Maka Nabi mengajarkan jalan kata tahmid alhamdulillah, ada turunan subhanallah, ada tanjakan Allahu Akbar, jalanan jelek, ada lubang buruk astagfirullahaladzim. Ini sunnah mengajarkan kepada kita. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, maka perhatikan baik-baik ketika Rasulullah berpergian, beliau memilih pada hari Kamis. Walaupun semua hari baik, lebih utama adalah hari Kamis. Dan beliau memberikan waktu 2 dalam perjalanan pagi hari. Kenapa pagi? Karena ada keberkahan dari doa Rasulullah SAW. Kemudian pagi lebih terang, lebih nyaman, lebih tenang. Tetapi resikonya adalah cuaca mungkin bisa panas, mungkin perjalanan bisa macet dan segala macamnya. Yang kedua, malam hari. Malam hari Allah lipat bumi, perjalanan lebih cepat karena lebih sepi, tetapi bahayanya lebih luar biasa. Kembali kepada kita. Kalau kita minta tolong kepada Allah, safar kita akan menjadi kebaikan dalam kehidupan kita. Selamat menuju perjalanan kampung mudik. Mudah-mudahan semua yang mudik diselamatkan oleh Allah dalam perjalanannya. Barakallahu fikum ajmain. Assalamualaikum.